41 penjumlahan biasa, ya, maka akan diperoleh nilai R sebesar 0,514. Oke, dengan perhitungan biasa ya. Nah, kemudian langkah 3 melakukan interpretasi dari korelasi R. Karena diperoleh koefisien R sebesar 0,514, maka antara nilai ulangan harian variabel X dengan nilai ujian semester variabel Y memiliki hubungan yang sedang. Lihat tadi di slide nomor 4. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah yang keempat, mengambil kesimpulan. Yang pertama kita bahas dulu mengambil kesimpulan berdasarkan uji T. Kita tulis rumusnya, T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. 0,514 itu R-nya, kalikan 8. N-2, 10 dikurangi 2, ada 8. Kalikan akar 1, nah 1 ini konstanta ya, jadi sudah asalnya gitu, rumusnya begitu, dikurangi R kuadrat. 0,514 dikuadratkan ketemunya 0,264. Kemudian akar 8 sebesar 2,828 dikalikan 0,514 dibagi akar 0,736, hasil dari 1 min 0,264. Oke, sama dengan 1,454 dibagi 0,858 sama dengan 1,695. Ini adalah T hitungnya. Nah, kemudian T hitung sebesar 1,695. Nah, T tabelnya, nah, Anda masih ingat, Anda sudah punya T tabel ya, dengan degree of freedom atau derajat kebebasan sebesar 8 dan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 2,306. Nah, sudah kelihatan T hitungnya ternyata kurang dari T tabel. Karena T hitung kurang dari T tabel, sehingga menolak hipotesa alternatif. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada hubungan antara nilai ulangan harian atau variabel X dengan nilai ujian semester atau variabel Y. Ini cara mengambil kesimpulan dengan uji T. Ya, ini karena kalau uji T itu hanya ada dua alternatif, menerima atau menolak. Nah, namun apabila kita menggunakan cara yang kedua, ya, mengambil kesimpulan dengan cara yang kedua, yakni berdasarkan analisis korelasi, kita akan lihat korelasi antara nilai ulangan harian dengan nilai ujian semester sebesar 0,514. Maksudnya apa itu? Antara nilai ulangan harian dengan nilai ujian semester memiliki hubungan dengan kategori sedang. Ada hubungannya, tetapi kategorinya sedang. Yang kalau kita menggunakan uji T, maka 0,5 ke bawah gitu ya, itu dianggap tidak ada ya. 0,514 kan kecil ya, 0,514. Nah, itu kalau dalam uji T dianggap tidak ada hubungan. Namun apabila kita coba lebih halus lagi mengambil kesimpulannya, maka kesimpulannya itu ada, tetapi kategori hubungannya sedang. Nah, dua-duanya saya sajikan agar nanti Anda tidak bingung apabila ada perintah untuk mengambil kesimpulan dengan uji T atau mengambil kesimpulan dengan melihat nilai R. Ya. Kemudian korelasi ganda. Korelasi ganda ini angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Ya, untuk korelasi ganda saya akan sajikan saja, tidak ada kasus, tetapi cara perhitungannya sama. Nanti saya akan sajikan bagaimana cara menyelesaikan korelasi ganda dengan software SPSS. Sehingga Anda akan bisa secara manual maupun secara software SPSS. Itu yang jadi harapan saya. Nanti kalau memang ada yang
Belum paham, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, jadi korelasi ganda dua variabel X dengan satu variabel Y itu gambarannya begini. Ini variabel X 1, kemudian ada variabel X 2, lalu ada Y. Korelasi antara X1 dan Z ini menghasilkan R1. Adapun korelasi X2 dengan Z menghasilkan R2. R kecil 1 dan R kecil 2. Hubungan secara bersama-sama antara X1, X2 dengan Z begini ya, maka akan menghasilkan R besar. Nah, secara verbal bisa saya tulis R1 itu korelasi X1 dengan Z. R2 itu korelasi X2 dengan Z. Sedangkan R besar itu adalah korelasi X1 dan X2 dengan Z. Tetapi R besar itu tidak sama dengan R1 plus R2. Saya ulangi, R besar tidak sama dengan R kecil 1 ditambah R kecil 2. Ya, saya akan sajikan teorinya, prakteknya nanti saya akan sajikan dengan SPSS ya, insya Allah ya. Nah, rumus korelasi gandanya ini ya, sama persis cara perhitungannya, ya, formulasinya juga tidak jauh beda. Akan tetapi kalau korelasi ganda itu langsung dengan R, ya, tidak ada sigma X, tidak ada sigma X kuadrat, ya, tidak ada sigma Z, tapi langsung R. Artinya korelasi ganda ini langsung menyajikan berapa besar R-nya. R, Z, X1, X2 ya, sama dengan ya, akar R kuadrat ZX1 ditambah R kuadrat ZX2 dikurangi 2 RZX1 RZX2 RX1X2 dibagi dengan 1 min R kuadrat X1 X2 ya. Dimana RZX1 X2 korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Z. Adapun RZX1 korelasi produk momen Z dengan X1. RZX2 korelasi produk momen Z dengan X2. Nah, RX1 X2 korelasi produk momen X1 dengan X2. Korelasi gandanya ya. Kemudian kalau uji signifikansi R yang linear, yang sederhana, itu pakai uji T, tetapi kalau untuk signifikansi nilai uji R ganda dengan namanya uji F. Yang berbeda hanya tabelnya. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana mencari nilai R tabel F ya. Ini uji rumus FH-nya. F hipotesisnya ya, sama dengan R kuadrat dibagi dengan K. K itu sejumlah kriteria. Kalau ada X1, X2, Z berarti K-nya 3. Kalau ada X1, X2, X3, Z berarti K-nya 4. Dan seterusnya. Dalam kasus tadi, K-nya berarti 3. Karena ada X1, ada X2, dan ada Z. Dibagi dengan 1 min R kuadrat, dibagi dengan N min K min 1. Kalau N-nya 10 berarti N min 3 min 1 sama dengan 6. Ya, ini yang atas R2 per K ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 1 min R kuadrat dibagi dengan N min K min 1 ini ya, itu disebut dengan penyebut. Jangan lupa ya. Nah, nanti bagaimana cara mengkonsultasikan dengan tabel F? Dengan DK, derajat kebebasan pembilang sama dengan K. Dan DK penyebut yang bawah ya, nanti N min K min 1. Dalam kasus tadi berarti K-nya ada 3, ya, pembilangnya 3, lalu penyebutnya ada N min K min 1. 10 dikurangi 3 kurangi 1 berarti 6. Jika F hipotesis atau F hitung, FH itu F hitung, lebih dari F tabel, maka hipotesis alternatif
diterima. Ya, oke. Saya akan coba tunjukkan dengan menggunakan Excel cara menemukan R atau menemukan korelasi ya. Ya, baik, saya tutup dulu. Saya akan buka Excel ya. Excelnya ini ya, ini angkanya sama persis ya, angkanya sama dengan yang kita pelajari tadi ya. Nah, saya bersihkan dulu. Nah, X-nya ini yang kita pelajari, X-nya ini. Nah, ya, ini kita kosongkan dulu supaya Anda tahu bagaimana cara mencarinya. Saya bersihkan dulu. Oke. Nah, X5, X7, X6 ini adalah hasil pencarian data. Jadi ini adalah empirik ya, mencari data. Nah, kemudian bagaimana mencari X kuadrat? Ini dikuadratkan dulu, taruh sini. Caranya klik di E3 sama dengan klik C3, beri tanda topi, lalu diberi angka 2, di enter. Nah, 5 dikuadratkan ada 25. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Itu. Nah, cara yang sama untuk menentukan Y kuadrat sama dengan kita klik, kemudian kasih topi, beri angka 2, di enter. 7 dikuadratkan 49, ini kemudian ditarik ke bawah. Tuh. X kali Y sama dengan X-nya ini, ya, kemudian diberi tanda bintang, ya, atau shift 8, ya. Klik 7, ya, 5 kali 7, jadi C3 kali D3, lalu di enter. Dari sini 5 kali 7 35, terus ditarik ke bawah. Tuh. Ya, kemudian ini jumlahnya ya. Jumlahnya kita tinggal klik sini. Berarti ini sudah jumlah ya. Kita tinggal tarik. Nah, gitu. Sudah selesai semuanya ya. Kita tinggal merapikan. Masukkan rumus ya, rumus korelasi produk momen, nanti akan ketemu. Untuk ngecek hitungan Anda benar atau tidak ya, pertama begini cara ngeceknya. Kalau R-nya kok Anda menghitung R lebih dari 1, berarti Anda salah. Ya, Anda menghitungnya salah. Cara yang kedua, Anda bisa cek dengan menggunakan Excel. Caranya begini. Kita taruh ya, kita ingin melihat berapa itu korelasinya sama dengan ya. Itu sama dengan, lalu tulislah Corel. CORR gitu, ini muncul ya Corel, klik 2 kali. Gitu. Lalu ada tulisan array 1, maka array 1 ini maksudnya skor X dimasukkan dulu, jangan lupa. Skor X hanya 10, jangan sampai 67, karena 67 itu adalah sigma. Ya, jadi dari C3 sampai C12. Lalu titik koma, gitu, array 2, masukkanlah data yang kedua, ini. Gitu ya, jangan sampai kebablasan di sini, karena ini adalah jumlah, bukan skor. Lalu kurung tutup ya, Anda enter. Nah, 0,5143 kalau Anda buat 3 angka di belakang koma, maka akan ketemu 0,514, sama persis dengan perhitungan manual yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, cara ini untuk mengecek hitungan kita salah atau betul. Ini harus sama hitungannya. Kalau hitungannya berbeda, berarti salah. Yang benar kok Excel-nya yang benar. Perhitungan Anda salah. Karena itu sesuaikannya dengan cara-cara yang tadi sudah kita lakukan. Baik, kita masih satu pertemuan. Nanti satu pertemuan saya akan sampaikan bagaimana mengolah korelasi ganda ini
dan juga mungkin nanti kalau masih ada waktu pakai regresi ya dalam satu pertemuan itu ya. Tetapi saya akan menggunakan SPSS supaya Anda punya skill untuk itu.